gitu. Jadi ya itu sih membuat aku buat keluar kuliah gitu, karena udah bener-bener mantep pengen ke Akmil gitu. Iya. Terus ternyata aku udah berjuang jauh. Ternyata sebenarnya kenapa aku memutuskan keluar negeri juga itu karena ada sambungannya juga ke kuliah aku. Jadi dulu tuh aku sempat kuliah nih, teman-teman aku dulu sempat kuliah, dan kebetulan dulu itu ada satu kondisi yang membuat aku harus keluar dari kuliah dan aku harus bekerja. Jadi suatu saat nanti aku pengen bikin mama sama papa seneng. That's why. Sedih. Semoga semangat banget. Iya. Sesayang itu sama keluarga ya Kak ya? Betul. Saya tuh kalau sama keluarga udah paling nggak bisa. Buat mama papa tunggu Kevin ya, maksudnya nanti pasti Kevin buat mama papa bahagia. Ya, love you lah mama papa. Ngobrol with Minggir Chat. Wah, ini kita kedatangan peserta yang lagi berproses di AIJ untuk berangkat ke Jerman nih. Benar. Kita panggilkan Kak Kevin. Jadi Kak Kevin jauh-jauh dari Jawa Timur ke Jakarta buat kursus bahasa Jerman di AIJ. Betul. Tapi kenapa nggak ke Jogja? Karena Jogja. kemarin aku kesininya tuh disuruh sama kakak, jadi kayak ada orang yang menyarankan gitu. Oh. Makanya aku yaudah ke Jakarta aja gitu. Akhirnya ke Jakarta. Oke. Sebenarnya kemarin juga sempat ngecek yang di Jogja. Cuma kebetulan kelas yang paling dekat sama kondisi aku saat itu yang di Jakarta. Jadi aku ke Jakarta. Itu alasannya milih Jakarta ya. Nah, terus Kak Kevin, alasan kakak nih buat memilih Ausbildung ke Jerman ini apa sih Kak? Iya. Sebenarnya karena yang pertama, alasan utama aku tuh sebenarnya pengen ngerasain gitu, kayak kerja di luar negeri tuh kayak gimana gitu. Karena jujur aja, aku dari kecil tuh belum pernah namanya keluar negeri ya. Jadi kayak pengen ngerasain aja gitu. Penasaran gitu ya. Betul. Jadi ya itu sih kurang lebih kayak pengen ngerasain di luar negeri, terus kerja di sana tuh kayak gimana gitu. Benar. Ngerasain lingkungan baru juga. Terus, Tapi kan pengennya keluar negeri. Cuma kok spesifikasinya Jerman gitu? nggak tahu ya kalau itu. Tiba-tiba aja gitu, kayak waktu aku scroll TikTok, terus ada satu konten kreator, aku lupa namanya, itu dia kayak nyeritain gitu, kayak a day in my life gitu loh. Nah di Jerman tuh kayak gimana, nah aku jadi kayak tertarik aja gitu buat berangkat ke Jerman juga. Terus ini kakak ngambil di bidang apa? Aku koki. Koki. Udah ada basicnya atau emang suka aja? Kalau basic sendiri sih ya dikit-dikit ada lah, karena dulu sering masak juga di rumah, dan ya kebetulan aku juga suka masak orangnya, jadi ya kalau diajarin sama orang tua? Ya kadang gitu juga. Kalau masakin kita boleh nggak? Canda ya Kak ya? Iya. Oke, berarti memang pengen keluar negeri itu dari kemarin-kemarin. Betul. Dan dapet Jermannya itu gara-gara ngeliat salah satu konten kreator di TikTok. Oke, gitu ya Kak. Tapi kenapa kakak nggak milih kuliah aja gitu? Jadi gini, sebenarnya kenapa aku memutuskan keluar negeri juga itu karena ada sambungannya juga ke kuliah aku. Jadi dulu tuh aku sempat kuliah. Nih teman-teman aku dulu sempat kuliah, dan kebetulan dulu itu ada satu kondisi yang membuat aku harus keluar dari kuliah dan aku harus bekerja. Jadi that's why kenapa aku memilih untuk kerja keluar negeri, karena itu tadi ada satu dan lain hal tentang kuliah dan
kondisi aku pada saat itu sih. Itu aja sih sebenarnya. Ada satu kondisi. Ada satu kondisinya itu boleh diceritain nggak Kak? Boleh. Boleh, oke. Jadi dulu itu pengen banget daftar akmil. Wih, iya sih, dari postur tubuhnya kelihatan banget kayak big boy gitu guys. Ya gitu. Jadi dulu aku pengen banget kuliah di akmil. Jadi aku pengen kesana. Dan pada saat itu aku memutuskan untuk keluar kuliah karena harus fokus latihan fisik, latihan psikologi dan segala macam. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah karena jujur aja dulu waktu kuliah sama menyesuaikan waktu itu kayak susah banget. Susah banget. Iya. Itu jadi ya itu sih yang membuat aku buat keluar kuliah gitu karena udah bener-bener mantep pengen ke akmil gitu. Iya. Terus ternyata aku udah berjuang jauh, ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Akhirnya aku memutuskan, oh yaudah kerja di luar negeri aja. Gitu. Berarti udah sempat ngalamin banyak proses ya, mulai dari kuliah, Jadi akmil, jadi belajar buat daftar akmil, dan pada akhirnya ini jadi last pilihan terakhir ya, untuk betul. berangkat ke Jerman. Oke, ini kan kita podcast nih, kita bareng sama teman-teman. Kita itu pernah dapat komentar nih Kak Kevin. Oh, iya? Iya. Oh. Penasaran nggak siapa? Oh siapa? Mama Kak Kevin. bener banget lagi. Iya. Kemarin itu request ya April ya. Iya bener banget, ada di salah satu konten kita dia Bener. request ajak Kak Kevin dong gitu, Oh, ajak gitu. anak saya dong. Iya. Dan ini jadi makanya kita ngundang Kak Kevin untuk podcast kali ini. Benar. Jadi pas Oke. kemarin Kak Kevin yang foto bareng-bareng di sini tuh sama teman-teman kan Iya. aku buat konten tuh di TikTok aku. Mama Kak Kevin bilang, "Kevin, anak saya, tolong kirimkan salam ya." Gitu. Iya. Kayaknya Kak Kevin deket banget ya sama mamanya ya. Ya dekat banget. Saya paling dekat sama keluarga sih. Jujur. Saya tuh kalau sama keluarga paling nggak bisa. Kalau mama ngomong A, papa ngomong A, aku selalu kayak selalu kayak nurut aja. Benar. Jadi pas waktu Kak Kevin di masa-masa sulit nggak keterima akmil tuh gimana nih? Orang tua support nggak, masih support atau gimana? Itu sedih banget sih. It's okay. Dulu kebetulan aku punya orang tua yang baik banget, kayak mereka tuh kayak suportif banget sama aku. Apapun yang aku pengen, apapun yang masa depan yang aku pengen, mereka tuh selalu bantu gitu. Dari segi apapun, dari segi ekonomi, terus apapun lah, pokoknya mereka selalu bantu aku. Dan di situ aku ngerasa kayak orang tua aku tuh baik banget. Aku pengen suatu saat nanti aku pengen bikin mama sama papa seneng gitu. That's why. Sedih. Semoga tercapai. Iya. Sesayang itu sama keluarga ya Kak ya? Betul. Itu. Karena support orang tua, jadi prosesnya tuh nggak stuck di situ aja, langsung lanjut terus sampai akhirnya memutuskan untuk keluar negeri. Betul banget. Keren banget Kak Kevin ya. Waktu kakak bilang ke mama tuh, "Ma, aku pengen ke luar negeri nih, ke Jerman." Itu gimana sih Kak ceritanya? Gini, jadi dulu tuh sebenarnya lucu juga karena kebetulan kakakku tuh dia juga pernah di luar negeri juga, di Filipina, di KBRI kedutaan. Nah, aku langsung ngarahnya itu ke situ, kayak oh kakakku pernah ke luar negeri nih. Terus aku tanya, kayaknya enaknya di mana ya Kak? Gitu. Iya. Kalau bisa jangan di Asia, ke Jerman aja. Nah, saya kira aku bilang ke mama gitu kayak, "Mah, aku pengen ke Jerman ya kayaknya." Terus aku research lagi, udah mantep kamu gini, udah pengen berangkat ke Jerman serius gitu. Iya. Ya udah, kamu cari tempat gitu. Wow. Langsung orang tua tuh langsung kayak, ya udah kamu cari tempat les apapun lah terserah kamu. Nanti biar mama papa yang bayarin. Nah setelah Kak Kevin riset, kenapa milih HIJ? Ya, kenapa milih HIJ? Kenapa milih HIJ? Itu lucu banget juga sih. Karena gini, awalnya tuh aku nggak tahu ya program Ausbildung tuh kayak gimana. Terus tiba-tiba kakakku tuh bilang gitu kayak, "Kamu kenapa nggak ikut Ausbildung aja?" "Ah, Ausbildung apa?" Lu apa? Iya, Ausbildung apa? Kan aku nggak tahu sama sekali ya. Terus coba kamu lihat nih, dikirimin sama kakakku tuh kayak link ke TikToknya gitu loh. Jadi Ausbildung tuh gini. Oh, ini boleh juga sih. Terus aku bilang ke kakakku kan kayak,
Kak, ada nggak tempat Ausbildung yang menurut kamu oke deh, atau enggak kayaknya ke teman-temanmu gitu, kayak ke teman-temanmu di mana tempat Ausbildung yang bagus gitu. Saya kira disaranin lah ke YIJ gitu. Dan jujur aja waktu pertama kali kesini aku nggak ada basic bahasa Jerman, nggak ada pengetahuan yang luas tentang Jerman. Jadi kayak belum nol, nggak ada apapun. Tiba-tiba harus melawan bahasa Jerman yang wow. Itu banget. Itu gila banget itu. Datif, akusatif. Nah itu parah banget. Wow. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang sedikit demi sedikit bisa ngikutin. Iya, sedikit bertahan gitu. Terus kakak waktu udah sampai Jakarta nih, ada nggak sih kayak culture shock gitu kan antara Jawa dan Jakarta tuh kan beda gitu? Iya. Gimana sih pengalaman kakak setelah udah nyampe di mes ya khususnya, apa sih yang kakak rasain gitu tinggal bareng sama orang-orang yang gak dikenal? Iya, jujur kalau misalkan tinggal di mes, sebelumnya aku udah pernah gitu. Jadi dulu sebelum aku kesini aku tinggal di barak gitu. Jadi aku dulu ikut pelatihan dan kami tinggal di barak, tinggal bareng-bareng. Nah untuk itu aku nggak begitu mempermasalahkan sih. Yang mungkin yang sedikit aku permasalahkan adalah bahasa. Benar. Karena kan di sini kita dari Sabang sampai Merauke tuh ya. Banyak banget nih, bermacam-macam nih kan. Nah, di situ aku kadang kalau misalkan ngomong sama mereka tuh kayak harus menyesuaikan aja. Kayak harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena kan kalau pakai bahasa Jawa tuh kadang ngacak tuh. Jadi kayak selip-selip gitu, iso. Nah, jadi kayak harus ya itu aja sih paling, sama cuaca. Waduh gila, Jakarta panas banget. Tapi untungnya di mes kami kan ada AC ya, jadi kalau tidur nyaman. Gitu. Enak nggak kak di mes gitu? Jujur enak banget. Enak banget ya? Enak banget, karena anak-anaknya seru. Terus begitu aku datang tuh langsung disambut gitu kayak, halo ini segala macam. Terus apalagi ada salah satu senior yang aku paling respect banget, namanya Bang Teddy. Nah, itu yang ngasih tahu aku dari nol sampai sekarang. Itu luar biasa banget sih. Itu Bang Teddy. Di dalam mes itu kakak sama temen-temen kakak ini gak belajar bareng? Itu kami setiap malam. Wow. Karena jujur tugas kami itu banyak ya, karena jujur di angkatan kami kebanyakan kami itu berasal dari Sabang sampai Merauke, jadi kayak heterogen kan. Jadinya kami harus menyesuaikan dengan ekosistem yang ada gitu. Jadi kami kadang harus perlu belajar lebih lagi gitu. That's why kenapa kami tiap hari belajar malam gitu. Sharing lagi soal pelajaran di kelas. Betul gitu. Even sama senior pun masih klop gitu ya kak ya? Klop banget. Nah itu makanya ya kalau susah senangnya sih ada, cuman lebih banyak kesenangannya sih di selama di mes. Aja. Ada pengalaman lucu nggak kak selama belajar di kelas? Ada banget. Jadi kadang kebetulan aku dapet frau yang baik banget. Spill dong, frau mana nih? Frau Nurul baik banget. Dan biasanya kalau misalkan anak-anak gak ngerjain tugas atau lupa ngerjain tugas, biasanya kita ada hukuman. Ya entah disuruh nyanyi atau enggak disuruh bikin pargo ya. Tapi nyanyinya pakai bahasa Jerman. Bisa tuh ya, kadang-kadang kayak gitu. Terus kita juga disuruh bikin pertanyaan-pertanyaan di Praga gitu-gitu. Terus kita suruh tanya jawab sama yang di depan gitu biasanya. Itu lucu banget sih di kelas. Tuh. Gak boring berarti ya kak di kelas ya? Sama sekali nggak boring. Tapi memang bahasa Jerman itu susah ya kak? Secara kakak personally gimana sih bahasa Jerman itu kayak gitu? Wow. Kalau bahasa Jerman sih menurutku susah sih, susah. Tapi jujur aja ya kak, aku susah belajar di bahasa Jerman. Cuman semua itu tergantung keinginan kalian, niat kalian. Kalau memang kalian udah tanam dalam hati, kalian pengen belajar bahasa Jerman, mau susah apapun itu, kalian pasti bisa. Cuman memang butuh proses yang lebih agak sedikit di-push lagi gitu. Lebih di-push. Betul. Jadi ya kalau ditanya bahasa Jerman susah apa enggak, susah. Tapi pasti bisa. Pasti bisa ya. Kalau kakak sendiri nih, kan kakak bilang tadi kakak kesulitan gitu belajar bahasa Jerman. Kakak nge-push diri kakak itu gimana sih caranya?
biar kakak bisa gak ketinggalan lah sama yang lain gitu. Cara kakak belajar, metode kakak, tips-tips kakak gitu gimana? Kalau aku biasanya jadi kalau aku jujur ada satu hal yang susah banget aku hafalin. Artikel. Dari das. Ya, itu dia. Jadi kalau gramatik jujur aku masih aman, tapi kalau artikel aku harus sering-sering hafal. Jadi cara aku itu aku bawa buku kecil. Kemana-mana, aku bawa buku kecil. Di dalam itu ada word chart. Word chart itu kayak apa ya? Word chart itu kayak kosakata, terus kita artikan ke bahasa Indonesia. Nah, aku hafalin itu. Sering kalau misalnya lagi makan, kadang aku buka. Kalau misalnya lagi jalan, lagi gabut, itu kadang aku buka-buka, baca-baca lagi. Gitu sih. Itu aja sih. Itu lebih gampang buat menghafal. Menghafal kosakata dalam bahasa Indonesia. Ditulis ulang berarti ya, kayak ditulis ulang, diapalin, karena artikel itu kan apa ya, paten ya, dia nggak bisa berubah. Nah itu dia, that's why. Jadi susahnya di situ gitu. Meja apa? Meja dertis. Dertis ya. Bener banget. Oke, berarti dari awal itu nggak ada basic, tapi pelan-pelan ngepus diri sampai akhirnya udah mulai betul bisa. Tapi keren ya Kak Kevin, berjuangnya parah banget. Gak nyerah loh. Sekarang aja bener-bener. Iya itulah. Karena ya orang tua lagi kembali orang tua. Support orang tua itu benar-benar berperan penting ya dalam hidup Kak Kevin. Betul, parah banget. Orang tua sih paling membuat aku kayak terus bisa berdiri sampai sekarang. Karena mama tuh kayak sabar banget, mama papa sabar banget gitu kayak. Pernah aku di posisi terendah, mereka tuh angkat aku balik gitu. Orang tua sih paling membuat aku, maksudnya kayak memotivasi aku untuk berada di sini dan tetap bertahan di sini. Ini keren banget nih pasti kalau mamanya nonton Kak Kevin ngomong kayak gini pasti haru banget ya sih. Kayak, ayo anak gue. Bener. Dia Kak Kevin tuh kita kalau di TikTok bisa ngeliat tuh kan siapa aja yang lihat TikTok kita. Mama Kak Kevin itu selalu paling atas. Iya karena pokoknya kalau ada Kak Kevin dia komen, mama komen. Mama komen. Anak aku Kevin kirim salam dong gitu. Kalau ada hal yang mau kakak ungkapin gitu, coba boleh nggak? Kita kasih space buat Kak Kevin. Buat mama papa tunggu Kevin ya, maksudnya nanti pasti Kevin buat mama papa bahagia. Itu aja sih, paling itu aja sih. Nanti kalau ini takutnya jadi sedih ya. Banget buat mamanya Kevin yang udah selalu support ya sampai sekarang detik ini. Karena support orang tua itu memang yang paling penting. Gimana anak mau yakin sama dirinya kalau dari rumah aja udah nggak dipercaya gitu kan? Yes, love you lah mama papa. Kamu udah kangen belum nggak mau? Kangen sih. Kangen ya. Kadang pengen pulang, cuman ya kita harus selesaikan dulu semuanya. Kalau ada waktu luang atau apapun nanti bisa lah. Karena jauh juga kan ke Madiun, Jawa 12 jam. Wow. Wong Madiun toh. Iya, Madiun. Aku mau Madiun. Coba nih Kakak Kevin perkenalkan diri dalam bahasa Jerman biar mama Kak Kevin udah tahu nih progres Kak Kevin sampai mana. Ini jam berapa nih? Jam 11. Oke. Guten Tag, mein Name ist Kevin. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Indonesia, aus Madiun. Apalagi ya? Meine Hobbys sind Basketball spielen und Boxen. Mungkin das war alles. Vielen Dank. Itu aja paling. Apalagi? Nggak ada ya? Udah ya? Malu aku kalau suruh ngomong bahasa Jerman. Rapopo toh. Rapopo. Latihan sprechen. Oh ya, udah di level apa nih sekarang Kak Kevin? Aku udah mau naik D1. Wih. Kemarin kita masih ini A1 iya A1 kemarin. Bentar lagi D1. Keren banget, udah dikit lagi berarti ujian udah mau selesai. Ujian.
Bentar lagi. Nah itu juga agak deg-degan juga sih. Deg-degan. 1-10 persiapan kakak untuk ujian di Kuta. Wow. Wow. Itu berapa ya? Tujuh. Tujuh, gak apa, masih ada waktu. Iya. Nanti latihan lagi. Karena belum B1 juga kan. Iya, benar. Harus B1 dulu baru mungkin ngerasa siap gitu. Targetnya nih, one shoot atau gimana? One shoot dong. One shoot pasti. Harus wajib hukumnya. Iya. Langsung ale. Balik modul langsung ya. Kita undang lagi. Oh gitu. Nanti kalau ada kita tanya lagi tips and triknya. Hopefully. Semoga. Doain ya guys, semoga Kevin lulus ala modul. Amin. Untuk pemberkasannya sendiri udah aman, kakak udah urus paspor belum? Paspor udah. Udah. Nah, karena kemarin sebelum berangkat ke sini udah lulus. Jadi aman, tinggal ikut belajar doang. Semua berkas sudah siap semua. Yes. Itu tinggal Benar-benar siap banget. Benar-benar untuk siap. berangkat nih. Tahun depan sih ini kelihatannya gambaran besarnya tahun depan ya. Amin. Baik. Udah sampai Jerman, jadi koki. Amin. Iya. Oke guys, segitu dulu buat hari ini. Say thank you banget buat Kak Kevin yang udah mau Iya, bicara iya. santai bareng kita. Juga semoga kita doain sama-sama Kak Kevin lancar ya belajarnya ya. Iya. Bisa banggain mama dan papa. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.